Perlu diketahui kalau tadi Imam Syafi'i membaca Quran sampai 60 kali khatam, umrohnya 60 kali khatam. Ini karena beliau memberi satu kaidah. Jadi untuk mendapatkan ibadah puasa yang maksimal, ya, untuk mendapatkan ibadah puasa yang betul-betul berfungsi dan merubah kehidupan kita, harus ada salatu isti'dadat. Ada 3 persiapan. Iya. Ini dari ibadah, dari bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita mendengar, nanti bulan Syawal kita bisa realisasikan dalam kehidupan kita. Mungkin orang yang dengar Imam Syafi'i baca Quran 60 kali, umroh pagi sore. Lah kerjanya apa? Cari rizkinya bagaimana? Dengarkan ini. Ya, bahwa ada salatu isti'dadat, 3 persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan dan menghadapi ibadah puasa yang maksimal. Ya, yang pertama isti'dadul ilmi, persiapan ilmu. Sekarang insya Allah kita akan wujudkan persiapan ilmu, bagaimana ilmu melaksanakan serba-serbi ibadah puasa pada bulan Ramadan. Yang kedua, isti'dadur ruhi, persiapan jiwa, persiapan hati. Makanya kita amati, kalau masuk bulan Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. 2 bulan menjelang datangnya bulan Ramadan, Rasulullah sudah mengingatkan kita, umat, ayo berdoa supaya diberi barokah oleh Allah, ya, dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, supaya memasuki bulan Ramadan hati kita sudah hati yang penuh cahaya, hati yang suci. Jadi persiapan ilmu, persiapan jiwa, tidak kalah pentingnya isti'dadul mali, persiapan harta, tidak kalah. Jadi kalau ada orang, betul ya, betul, yang penting puasa. Ada orang kerja berat tapi bisa puasa, itu istimewa. Iya. Ada orang kerja berat tidak bisa puasa, lah ini diberitahu. Sekarang ada orang kerja berat, saya kalau tidak kerja tidak dapat uang. Loh, saya terpaksa kerja tapi tidak bisa puasa. Ini bukan udzur, tidak bisa dijadikan alasan. Sebab kita sudah diberi waktu oleh Allah 11 bulan. Nanti Syawal sampai Ramadan itu 11 bulan. Coba nabung 11 bulan. Nanti menjelang Ramadan dibuka tabungannya. Insya Allah bulan Ramadan, bulan betul-betul penuh barokah. Ya, kita tidak usah kerja berat karena sudah ada tabungan. Loh, tiap hari kita kerjanya untuk kebutuhan aja kadang-kadang kurang, apalagi nabung untuk bulan Ramadan. Kalau diniati, saya mau kerja ya Allah, mau cari rizki ya Allah, supaya ada lebihannya ya Allah, untuk saya tabung persiapan bulan Ramadan. Insya Allah Allah akan memberikan. Sebab Al-Imam Al-Hakim dalam sanad yang sahih, Rasulullah mengatakan, Aunullah li'abdihi ala qadri niyatihi. Aunullah li'abdihi ala qadri niyatihi. Pertolongan Allah kepada hambanya tergantung niatnya. Kalau punya niat yang baik, insya Allah Allah memberi pertolongan. Iya. Kalau niatnya baik, insya Allah Allah memberi pertolongan. Betul, cari rizki itu kewajiban. Iya, orang tidak boleh menjadi orang nganggur atau menjadi beban bagi orang lain, tidak boleh. Orang harus cari rizki, ya. Tapi ketika kita cari rizki, kita harus punya niat yang baik. Nanti Allah yang akan mengatur bagaimana kita cari rizki. Allah yang akan mengatur, ya, kelancaran rizki kita apabila ketika kita mencari. Dan bukan ngomong cari rizki aja, semua yang kita lakukan.
apabila didasari dengan niat yang baik, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki dari Allah. Sebetulnya kalau orang pintar, cari rizki. Rizki itu yang memberi siapa? Allah. Sebetulnya jangan fokus kepada rizkinya, fokus kepada yang memberi. Enak kan kalau kita fokus kepada yang memberi, jadi yang memberi fokus memberikan kepada kita. Kadang-kadang orang cari rizki yang dicari rizkinya Allah, tapi lupa sama Allah. Ini yang keliru. Rizkinya dari Allah, tapi lupa sama Allah. Ini keliru. Mungkin kita semuanya mendengar ada seorang ulama besar, lebih dari 1000 tahun yang silam. Namanya Imam Junaid. Imam Junaid itu terkenal yang membuat pondasi-pondasi ilmu tasawuf. Ya, hampir semua thariqah itu sanadnya nyambung kepada Imam Junaid. Kecuali thariqah At-Tijaniyah. Ya, itu punya keistimewaan tersendiri, alhamdulillah. Kemudian para jamaah, Imam Junaid terkenal. Beliau di Baghdad terkenal. Orang tahu keilmuan Imam Junaid, orang tahu ibadahnya Imam Junaid, orang tahu tentang apa? Bobot ya, keilmuannya Imam Junaid. Tapi Imam Junaid aktif sholat jamaah di masjid di Baghdad, tapi beliau kebanyakan jadi makmum. Satu saat habis sholat zuhur, Imam Junaid tidak pernah absen sholat jamaah. Tidak pernah absen sholat jamaah. Ini juga ngomong sholat jamaah, para jamaah, salah satu langkah yang menjadikan hidup kita barokah adalah aktifnya kita di sholat jamaah. Kalau kita aktif sholat jamaah, hidup kita akan menjadi hidup yang barokah. Imam Junaid tidak pernah absen sholat jamaah. Tapi hidupnya tidak kekurangan. Artinya di atas standar. Selesai sholat, baca dzikir, sholat sunnah, Imam Junaid mesti duduk, imamnya mendekati. Imam masjidnya mendekat. Imam Junaid, antum Masya Allah. Antum Masya Allah, sholat jamaahnya tidak pernah ketinggalan. Ya, ibadahnya hebat, tiap hari ngajar, tiap hari taklim, tiap hari mendidik santri-santrinya. Tapi hidupnya, saya lihat kata imamnya, saya lihat jenengan itu hidupnya di bawah standar, malah di atas standar. Ya, hidupnya layak-layak saja. Saya tidak pernah lihat kerjanya jenengan. Saya tidak pernah lihat jenengan kerja, apa bisnis, apa ya. Imam Junaid ditanya begitu. Imam Junaid waktu mau jawab ngomong, sebentar. Imam duduk, sholat lagi Imam Junaid. Sholat duhur lagi 4 rakaat. Imamnya nunggu. Habis itu, sholat apa Imam Junaid? Sholat duhur lagi. Kenapa? Kok sholat duhur lagi? Saya syak. Apa sholat makmum sama jenengan diterima apa enggak? Sebab jenengan syak terhadap rizki yang diberi oleh Allah. Kok sempat menanyakan bagaimana jalan rizki saya? Rizki saya kan dari Allah. Kok ditanyakan? Berarti jenengan syak sama yang memberi rizki. Syak kepada Allah. Maka saya sholat lagi diulangi. Tadi sholat sama jenengan, tauhidnya belum beres. Imannya belum beres. Yakin bahwa rizki dari Allah. Tapi memang rizki tidak datang turun dari langit ya. Rizki itu harus melalui ikhtiar. Melalui apa? Ikhtiar. Tapi ikhtiar saja tidak cukup. Harus dibarengi dengan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.